Muhammad Rizik Sihab akan menjalani sidang vonis dalam perkara kerumunan massa abai protokol kesehatan di Petamburan dan Megamendung. Tim kuasa hukum Rizik Sihab berharap kliennya dapat bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk mengelaborasinya lebih dalam, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Heri Firmansyah Yassin, ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Rifana, salam sehat. Salam sehat. Pak Heri, hari ini Muhammad Rizik Sihab akan menjalani sidang vonis untuk 2 kasus kerumunan massa abai prokes. Secara perspektif hukum, menurut Anda apakah peluang Rizik Sihab untuk bisa bebas murni itu ada atau kecil sekali Pak Heri? Kalau berbicara kemungkinan 0,00 sekian persen juga kemungkinan ya Mbak ya. Jadi kemungkinan ada. Tinggal nanti kita akan melihat dari fakta persidangan. Karena kalau bicara tentang dasar dakwaan itu kan adalah berita acara pemeriksaan. Tapi kalau bicara dasar tuntutan pasti bicara tentang fakta persidangan yang timbul atau tidak. Maka hakim dalam dia menetapkan putusannya akan mendasarkan pada minimum 2 alat bukti. Yang dengan 2 alat bukti tadi akan menimbulkan keyakinan hakim untuk memutuskan apakah orang ini bersalah, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana atau tidak. Ketentuan ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 183 KUHP, teori negatif minimum pembuktian atau negatif Lewis teori. Maka tentunya tinggal bicara tentang fakta tadi dan juga keyakinan hakim. Kalau melihat dari keyakinan jaksa, tentunya jaksa tetap pada tuntutannya dan keyakinannya, dan juga begitu juga pada timnya Pak Habib Rizik Sihab kan, tentunya juga berpikir bahwa kemungkinan untuk peluang bebas itu masih mereka nantikan. Pak Heri, kalau melihat alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, kemudian keterangan saksi ahli dari pihak JPU dan juga keterangan saksi-saksi dari pihak Rizik Sihab, apakah ini meringankan atau justru memberatkan Rizik Sihab, Pak Heri? Ya, kalau kita mau fair, objektif menilai, tentunya masing-masing pihak akan mengajukan saksi yang meringankan tentunya bagi Pak Habib Rizik Sihab, dan juga saksi yang memberatkan. Dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum. Dalam konteks ahli saja kemarin memang sebenarnya perdebatannya, kalau kita lihat kan ini ada 2 peristiwa ya Mbak ya, peristiwa hukum di Megamendung dan juga di Petamburan. Pasal yang digunakan juga variatif, ada undang-undang tentang karantina kesehatan, pasal 93, ada tentang undang-undang wabah dan penyakit menular, undang-undang 6 tahun 1984. Kemudian juga ada terkait dengan KUHP, pasal 216 dan 160 KUHP. Nah, kalau misal saja kita melihat pada perspektif KUHP saja, misalnya dengan ancaman yang agak lumayan tinggi di pasal 160 KUHP terkait dengan penghasutan, ini kan harus ada 2 pihak, ada penghasut dan kemudian yang dihasut tadi. Kemudian melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Ini yang kemudian harusnya menjadi concern jika saja kemarin jaksa penuntut umum ingin membuktikannya. Tapi kalau kita lihat dalam tuntutan, memang di 2 perkara tadi, satu 10 bulan kalau saya tidak salah di Megamendung ya. Kemudian untuk perkara di Petamburan, Pak HRS ini dituntut dengan 2 tahun. Nah, tinggal nanti kalau memang putusannya itu di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum, biasanya akan mengajukan banding. Demikian. Tapi tentunya masing-masing pihak masih yakin betul bahwa ahli yang mereka hadirkan berkompeten dalam bidangnya. Cuman memang kemarin ada sempat satu peristiwa menarik begitu ya, ketika jaksa penuntut umum tidak mengajukan pertanyaan misalnya kepada ahli yang diajukan oleh tim kuasa hukum HRS, karena mengatakan itu tidak memenuhi kompetensi dan kemudian tidak ada relasinya dengan perkara yang diajukan sekarang. Pak Heri, kalau kita melihat perjalanan sidang dari Rizik Sihab itu memang banyak yang menarik. Apakah sikap dan juga perilaku Rizik Sihab selama persidangan yang kerap berseberangan dengan jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim ini akan berpengaruh pada keputusan majelis dalam memvonis Rizik Sihab? Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, karena apa yang disampaikan oleh Mbak Rifana tadi, saya juga lawyer begitu ya, kadang dalam beberapa hal kita juga memberikan catatan, memberikan arahan kepada klien untuk
kemudian bersikap memang Betul. lebih mengikutilah apa yang kemudian ada di dalam alur pengadilan. Oke. Tapi sekali lagi itu hak prerogatif masing-masing, hak asasi masing-masing untuk melakukan tindakan itu. Tapi kemungkinan itu juga akan menjadi catatan kaki bagi hakim, misalnya kemudian sebelumnya jaksa dan melakukan tuntutan, karena proses-proses itu adalah proses-proses yang relate betul dengan kemudian hasil akhir dari putusan ini. Saya sedikit percaya itu akan berpengaruh juga dalam prosesnya, karena biasanya dalam putusan hakim itu misalnya kalau memberatkan atau meringankan, sebaliknya akan menyampaikan bahwa orang ini si terdakwa telah kooperatif dalam proses hukum yang berjalan atau tidak. Nah, ini ada poin-poin sebagai alasan hukum yang bisa memberatkan atau sebaliknya bisa meringankan. Artinya dinamika dan juga perilaku selama persidangan akan mempengaruhi sudut pandang hakim dalam mengambil keputusan. Bagaimana pada saat pembacaan pledoi? Kalau kita lihat pembacaan pledoi, Rizik Syihab sempat menangis begitu saat membacakan pembelaannya. Apakah itu juga akan bisa mengubah perspektif dari majelis hakim dalam membuat keputusan vonis, Pak Heri? Ya, pledoi itu atau kata lainnya nota pembelaan ya, Mbak. Biasanya bisa dibacakan langsung oleh si terdakwa atau diwakili oleh kuasa hukum. Biasanya kalau dibacakan oleh terdakwa agar betul-betul menghayati, karena ini adalah pesan terakhir kepada hakim yang memutus sidang nantinya untuk sebagai bahan pertimbangan. Karena kalau yang membawakan adalah terdakwa, itu pasti dia punya feel sendiri untuk menyampaikan, sedangkan kesan yang ditangkap untuk memberikan nota pembelaan kemarin itu adalah untuk menyentuh hati dari para hakim tadi sebagai manusia. Nah, ini yang kemudian mungkin saja ada yang membawa emosi dari si terdakwa dalam hal ini untuk menyampaikan sampai seperti tadi yang Mbak sampaikan, mungkin ada emosi yang muncul di situ dan kemudian mengharu biru tadi kan bahasanya begitu. Nah, tapi biasanya memang bahasa-bahasa nota pembelaan dibuat untuk kadang tujuannya hiperbola, dalam artian melebih-lebihkan ataupun bukan dalam konteks yang salah ya, tapi maksud saya dalam konteks untuk kemudian menyentuh perasaan hakim tadi, karena ini adalah upaya terakhir ketika hakim sebelum memutus putusan terkait dengan perkara yang disidangkan tadi. Oke, bagaimana dengan kasus-kasus pelanggaran kerumunan massa sebelumnya? Apakah kemudian majelis hakim akan melihat pada putusan vonis majelis-majelis yang lainnya terkait dengan kasus pelanggaran kerumunan massa? Apakah ini akan menjadi parameter dalam memutuskan nasib Rizik Syihab, Mas Heri? Ya, secara general overview gitu, memang kita bukanlah negara yang menganut yang namanya sistem full binding of precedent. Kita tidak menganut hal itu gitu. Jadi ya itu dibebaskan kemudian kepada hakim bahwa jurisprudensi itu adalah salah satu sumber hukum, bukan satu-satunya. Jadi hakim bisa saja kemudian menyandarkan pada putusan hakim pengadilan yang sebelumnya atau tidak. Tapi yang perlu dicatat adalah putusan ini harus berkekuatan hukum tetap ya. Ini dalam konteks bicara tentang jurisprudensi. Jadi hakim masih punya independensi, hakim masih punya keleluasaan, kewibawaan, kemandirian untuk kemudian menentukan putusannya sendiri tanpa harus berpengaruh atau terkait dengan putusan yang sebelumnya. Oke, gitu. Mas Heri, Anda mengatakan bahwa hakim masih punya independensi dalam memutus vonis begitu ya, dalam memberikan putusan. Tapi saya mau tanya bahwa banyak yang menilai ini adalah nuansa politisnya sangat kencang begitu ya. Apakah menurut Anda faktor politis akan mempengaruhi putusan majelis hakim, Pak Heri? Ya, terlepas dari adanya perdebatan di ruang publik semacam itu, saya menghormati. Tapi tentunya sebagai orang yang belajar hukum, kita juga harus menyandarkan kepada kepercayaan bahwa ada faktor trust di situ kepada pemerintah, adanya kepada penegak hukum dalam memproses ini. Dan mudah-mudahan bicara tentang proses ini adalah proses hukum yang berkeadilan tentunya yang kita harapkan. Karena asasnya masih asas praduga tidak bersalah, Mbak. Presumption of innocence, karena putusannya belum ada. Kalaupun putusannya ada, masih bisa ada upaya hukum lain, yaitu misalnya mengajukan banding kah dan lain sebagainya. Dan itu bisa saja berubah 180 derajat dari putusan pengadilan tingkat pertama. Karena ada istilahnya res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim itu akan selalu dianggap benar sebelum ada putusan yang tingkat di atasnya yang kemudian mengkoreksi hal itu. Nah, kalau dikoreksi, maka yang dipakai adalah
putusan terakhir tadi. Oke, kita tunggu nanti bagaimana majelis hakim membacakan putusan atas nasib dari mantan pentolan FPI Muhammad Rizik Syihab. Nanti kita akan mengomentarinya ataupun melihat bagaimana ujungnya, ujung dari persidangan ini. Terima kasih sekali Mas Heri Firmansyah Yasin, ahli hukum pidana Universitas Tarumanegara, atas waktunya kepada CNN Indonesia Today hari ini. Sehat selalu, Pak Heri. Sehat selalu, Mbak Rifana. Terima kasih.